Hadirin saya hormati. Dahulu kala para pembesar Quraisy termasuk dalamnya Abu Sufyan itu suka mengadakan jamuan setiap hari di Semotong 2-3 unta. Satu waktu ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya sedang berpesta, datang seorang anak yatim meminta bantuan, meminta bagian daripada unta tersebut. Bukannya dikasih, malah anak yatim ini diusir dan dihabis oleh Abu Sufyan. Oleh karena itu sehingga turunlah sebuah surah yang juga kita hafal insyaallah, surah Al-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu fadzalika alladhi yad'u. Tahukah kamu, wahai Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama? Lalu pasti dikatakan adin, hari pembalasan. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Sebab turunnya tadi Al-Quran Al-Mu'min, surah Al-Mu'min. Padahal kata Nabi, aku dan orang yang memuliakan mengurus anak yatim di surga tuh hakaza. Nabi bersabda dalam 2 jari telunjuk dan tangannya 3 bulan. Artinya saking dekatnya posisi Nabi, posisi orang yang memuliakan anak yatim dengan Nabi kelak di surga. Ini orang-orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli dengan nasib anaknya. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di sini naik ada kata wala yaqutu, tidak menganjurkan memberi makan. Artinya apa? Kalau kita bisa memberikan makan, minimal kita menganjurkan dengan kata-kata kita, dengan ajakan kita. Kalau Allah menganjurkan saja tidak bisa, tidak mau, apalagi kalau memberikan makan. Jadi orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli dengan orang miskin. Fawaidul lil muslimin, kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Dulu waktu kecil dulu sudah candaan, tapi ini nggak bagus ya. Ini tidak benar. Anak kecil kan tidak tahu. Nah ini fawaidul muslimin, orang yang sholat celaka. Maka kalau pembicaranya kayak gitu, logikanya kayak gitu, ya kita tanyakan, kita sampaikan yang ini. Kalau orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat tadi? Bukan itu intinya, tapi ada selanjutnya. Fawaidul lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang sholat, yaitu orang yang dalam sholatnya lalai, atau orang yang melalaikan sholatnya. Ada tuh hadis mengatakan, ketika Rasul tanya, apa maksud dari fawaidul lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun? Nabi menjawab, alladzina yu'akhiruna shalah. Itu orang yang suka mengakhir-akhirkan salat. Orang yang suka mengakhirkan salat. Dan ini biasanya orang yang munafik. Makanya kata Nabi sampai 3 kali mengatakan, tilkal sholatul munafik, tilkal sholatul munafik, tilkal sholatul munafik. Itulah sholat munafik. Nabi mengatakan 3 kali. Itu dia yang duduk-duduk mengakhir-akhirkan sholat asar, sehingga matahari itu di antara 2 tanduk setan. Artinya ini waktu yang memang dilarang sholat. Makanya kenapa habis asar itu tidak ada bagiannya? Karena setelah asar itu masuk, ya, sebelum maghrib itu waktu dilarang untuk sholat. Baina qarnais syaitan, di antara 2 tanduk setan.
Nah, ketika matahari mau terbenam, baru dia tanya fanaqor arba'an. Nakor itu mematuk. Ya, Nabi mengatakan mematuk 4 rakaat. Saking cepatnya, ya, digambarkan seperti gagak atau ayam. Kalau coba kita kasih sama ayam, selesai. Cepat, tidak ada pengenang. Tetapi la yadkurullaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah melainkan sedikit saja. Hati-hati kita jangan sampai seorang munafik sedang menegakkan agama, itu orang yang suka melalaikan sholat, orang yang suka mengakhir-akhir sholat. Termasuk juga barangkali sini adalah orang yang lalai dalam sholat, orang yang tidak paham dengan apa yang dibaca. Makanya di sini saya mengajak hadir semuanya, jangan sampai sholat ini menjadikan hanya sebatas mengumpulkan kewajiban. Tapi bagaimana sholat kita kerjakan, minimal kita paham dengan apa yang kita baca. Pelajari lagi bab sholat. Jangan hanya sampai kita mengajarkan sesuatu, ya sholat saja, tidak ada maknanya. Apalagi sampai kalau dalam sholat, ya kita bawa dunia kita yang tadinya lupa kunci mana ya, pas sholat apa ingat. Ya, berarti sholatnya ingin kunci kan? Atau sholatnya menginginkan duniawi. Padahal sholat merupakan ibadah, ya, ibadah yang sangat, ya, utama. Di samping juga ibadah yang termasuk merupakan as-sholatu iman. Sholat tiangnya agama. Bayangkan kalau misalkan bangunan ini dalam tiangnya bagaimana bisa berdiri? Bagaimana agama mau berdiri kalau sholatnya ditinggalkan atau dilalaikan?